spesial kembali lagi di Melihat Indonesia. Hari kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus memang tak pernah luput dari perayaan lomba-lomba tradisional yang selalu dirayakan oleh masyarakat Indonesia. Walaupun ragam lomba yang diadakan dari tahun ke tahun cenderung sama, namun antusiasme masyarakat dalam mengikuti perlombaan tidak perlu lagi untuk diragukan. Dahulu, Presiden pertama Republik Indonesia, Bapak I.R. Soekarno, juga merupakan tokoh yang sangat antusias dalam melaksanakan lomba 17 Agustus ini. Secara perlahan, lomba 17 Agustus ini meluas tidak hanya di daerah tertentu saja, namun ke seluruh penjuru tanah air di Indonesia. Masih dengan 10 kegiatan yang bisa dilakukan untuk merayakan HUT RI versi Melihat Indonesia, mengikuti perlombaan pada saat 17 Agustus merupakan kegiatan wajib yang harus kalian lakukan untuk memeriahkan hari jadi negara tercinta kita ini. 4. Lomba Panjat Pinang. Lomba Panjat Pinang dapat dikatakan sebagai salah satu lomba 17 Agustus yang paling seru dan banyak ditunggu-tunggu. Bagaimana tidak? Aturan lombanya tergolong sangat sulit dan hanya bisa dimenangkan oleh orang-orang yang jago manjat saja. Aturannya, peserta diwajibkan untuk memanjat bambu yang tingginya kurang lebih 10 meter dengan badan yang dilumuri oli. Coba bayangkan, keadaan badan yang sudah dilumuri oli tentu sangat licin, bukan? Dan kamu perlu memanjat bambu tinggi bersama peserta lain untuk mendapatkan hadiahnya. Walaupun tergolong sangat sulit, banyak sekali orang yang mendaftarkan diri untuk mengikuti lomba ini. Di zaman ini, hadiah yang diberikan untuk lomba panjat pinang memang cukup menggiurkan sih. Bisa berupa TV, rice cooker, kipas angin, dan masih banyak lagi. Lomba panjat pinang sendiri sebenarnya adalah lomba 17 Agustus yang bertujuan untuk mengenang pahitnya zaman penjajahan Belanda. Lomba-lombanya pun diambil dari bahasa Belanda de Klimas, yang berarti panjang tiang. Lomba ini dibawa oleh para penjajah asal Belanda ke Indonesia, namun pesertanya adalah pribumi yang saat itu sulit untuk memenuhi kebutuhan pangan maupun sandang. Jadi diadakanlah lomba ini oleh Belanda untuk pribumi memerebutkan beras, pakaian maupun hadiah lainnya. 5. Lomba makan kerupuk. Waktu kecil mungkin sahabat Indonesia pernah nih mengikuti lomba 17 Agustus yang satu ini. Lomba makan kerupuk merupakan salah satu lomba 17 Agustus yang wajib diadakan di setiap tahunnya di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Aturan dalam lomba ini adalah kerupuk diikat dengan tali yang tipis atau tali rafia, lalu digantungkan secara berjejer dan ditempatkan lebih tinggi sesuai dengan tinggi badan masing-masing peserta. Lomba makan kerupuk menjadi salah satu lomba pertama yang diadakan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia kala itu. Sebab kerupuk identik sekali sebagai makanan rakyat jelata di masa perang. Kerupuk biasa dikonsumsi oleh kebanyakan masyarakat Indonesia yang berada di strata sosial dan ekonomi bawah. Jadi dengan makan nasi dan kerupuk saja, tanpa kecap maupun garam, mereka sudah bisa bertahan hidup di zaman perang. Hal tersebutlah yang mendasari mengapa ada lomba makan kerupuk. Tujuannya untuk mengingatkan kepada masyarakat Indonesia bahwa saat perang kondisinya sangatlah memprihatinkan dan sulit. Kerupuk sendiri sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia sangat lama. Nama kerupuk sudah disebutkan dalam naskah Jawa kuno sebelum masa abad ke-10 Masehi. 6. Lomba balap karung. Kegiatan 17 Agustus yang berikutnya adalah lomba balap karung. Sahabat Indonesia pasti pernah kan mengikuti lomba yang satu ini? Lomba ini juga merupakan lomba yang tidak kalah seru dan mengundang tawa penonton maupun peserta. Sebenarnya aturan mainnya cukup simpel, namun ternyata sulit ya ketika dilakukan. Karena kaki peserta harus diselimuti dengan karung goni. Peserta pun harus berlomba-lomba untuk mencapai garis finish yang telah ditentukan. Awalnya lomba balap karung ini dimulai pada saat Belanda menjajah Indonesia. Kala itu, masyarakat Indonesia yang tidak mampu membeli pakaian hingga menggunakan karung sebagai pengganti pakaian penutup badan. Karena kesal, mereka menginjak-injak karung dan entah bagaimana akhirnya kekesalan mereka itu berubah menjadi sebuah permainan adu lari memakai karung.
Lomba balap karung pun dilakukan para misionaris Belanda di sekolah-sekolah yang mereka dirikan. Meski demikian, masyarakat Indonesia juga turut menyelenggarakannya. Meski yang mengawalinya orang Belanda yang tinggal di Indonesia, namun kala itu balap karung juga mulai populer di kalangan masyarakat pada saat penjajahan Jepang. Soal peraturan lomba, tidak ada yang berubah dari sejak dulu, yaitu adu cepat-cepatan dengan memasukkan setengah badan ke dalam karung goni rajutan. Hal yang paling unik dan lucu, peserta akan melompat-lompat agar tidak jatuh pada saat berlomba. Dulu lomba balap karung diikuti oleh anak-anak dari usia 6 sampai 12 tahun. Namun di Indonesia orang dewasa juga turut meramaikannya loh. Hingga kini lomba balap karung sudah menjadi salah satu ikonik penyambutan HUT RI di setiap tahunnya dan dijadikan sebagai hiburan dalam memeriahkan kemenangan bangsa Indonesia. Namun dalam perlombaan balap karung ini tersirat makna kerja keras, sportivitas, kerjasama, kekeluargaan, dan kebersamaan pada setiap peserta, sekaligus menunjukkan jiwa muda bangsa yang berjuang untuk sebuah kesuksesan. 7. Lomba tarik tambang. Tarik tambang merupakan olahraga tradisional yang erat kaitannya dengan sejarah. Tarik tambang juga menjadi simbol perlawanan terhadap penjajah. Tarik tambang menjadi salah satu permainan tradisional yang tetap populer hingga saat ini. Tarik tambang hampir selalu menghiasi perlombaan yang ada saat perayaan HUT RI di seluruh wilayah tanah air. Berbeda dengan makan kerupuk atau memasukkan belut ke dalam botol yang dimainkan secara perorangan, tarik tambang membutuhkan dua tim untuk saling adu kekuatan. Dengan seutas tali tambang, kedua tim ini dipisahkan sebuah garis dan saling tarik-menarik hingga salah satu tim melewati garis pembatas dan dinyatakan kalah. Suasana meriah kerap tercipta diselingi gelak tawa penonton yang menyaksikan, menjadi pemandangan yang kerap dijumpai saat lomba tarik tambang. Namun di balik itu semua, tersimpan sebuah cerita tentang perjuangan rakyat Indonesia pada masa penjajahan. Meski menurut cerita rakyat, tarik tambang berasal dari India, namun olahraga tradisional tarik tambang sudah populer di Indonesia sejak zaman penjajahan. Saat zaman penjajahan, banyak orang Indonesia yang terpaksa harus melakukan pekerjaan berat, seperti memindahkan batu, pasir, dan lainnya. Saat itu, para pekerja menggunakan tali tambang yang ditarik secara bersama-sama untuk mengangkat batu dan yang lainnya. Karena tidak adanya hiburan bagi para pekerja pada zaman itu, para pekerja pun menjadikan tarik tambang sebagai hiburan dan ajang untuk adu kekuatan. Lama-kelamaan tarik tambang kian populer dan menjadi simbol perlawanan terhadap penjajah. Dan hingga kini dimainkan di berbagai daerah di Indonesia, serta menjadi salah satu olahraga tradisional. Selain bermanfaat untuk tubuh karena aktivitas fisik yang dilakukan, tarik tambang juga bisa melatih ketangkasan para anggota tim. Tarik tambang yang dimainkan secara beregu dapat melatih kekompakan sebuah tim. Selain itu, tarik tambang juga mengajarkan orang-orang untuk menyusun strategi yang baik dalam mengalahkan lawan namun tetap berlaku sportif. Dengan tim yang kompak dan strategi yang bagus, sebuah tim bisa memenangkan perlombaan tarik tambang. Nah, sahabat Indonesia, jadi itulah beberapa kegiatan lomba yang bisa kalian lakukan untuk memeriahkan hari jadi negara kita. Dan masih banyak lagi loh kegiatan yang bisa kita lakukan untuk menambah semangat nasionalisme bangsa. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Melihat Indonesia.